Oke nih. Nah, eh, ngomongin tentang YouTube Sadar, kita tentunya sudah banyak apa ya yang ngerti juga di mana di YouTube Sadar kitabnya ya. Nah, eh, sebelum berpindah ke YouTube, aku mau coba flashback lagi ke belakang. Sabda ini kan terkenal dengan apa namanya yayasan yang bergerak di bidang literatur Kristen. Nah, itu literatur Kristen yang mana kita bisa dapat banyak bahan teks dan juga pustaka yang basisnya teks gitu. Nah, seiring perkembangan waktu pasti juga ada perkembangan terkait pelayanannya. Yaitu ada juga perkembangan pelayanan media di Nehemia. Nah, aku mau nanya lebih ke Nehemia nih. Sebenarnya kenapa sih akhirnya Sabda bisa akhirnya terjun juga ke YouTube nih, Nehemia? Gimana? Ya, ngomong-ngomong soal bahan pelayanan ya Mas Nikos. Jadi Mas Nikos tadi sudah sempat bilang bahwa ada banyak bahan yang Sabda sediakan, yaitu ada literatur, teks, dan lain sebagainya gitu. Dan seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan media, teknologi, dan lain sebagainya, akhirnya coba membuat gitu. Jadi bukan apa ya, mencoba membuat dari teks dijadikan bahan multimedia, jadi bahan multimedia yang berbentuk video, grafis, audio, dan lain sebagainya gitu, sehingga bahan-bahan itu bisa tetap relevan gitu dengan kondisi sekarang ini di mana masa digital, masa multimedia, dan akhirnya bagaimana dengan bahan-bahan yang sudah multimedia ini itu kembali ke pertanyaan mengapa Sabda bergabung dengan YouTube tadi, menggunakan YouTube sebagai jalur pelayanan digital seperti itu. Jadi dengan bahan-bahan yang ada, dengan bahan-bahan yang sudah tersedia banyak, dan akhirnya menggunakan YouTube sebagai platform distribusi. Jadi menggunakan YouTube sebagai platform distribusi untuk pelayanan digital pada masa sekarang ini. Gitu. Berarti di dalam perkembangannya pun juga ada ini ya, dalam perjalanan pelayanannya sampai juga ada perkembangan dari yang teks ke media tadi. Nah, kalau boleh tahu nih sebenarnya visinya Sabda untuk akhirnya pakai YouTube nih. Itu seperti apa nih? Ya, visinya ya pastinya menjangkau orang-orang Kristen ataupun yang lainnya melalui video-video itu. Jadi kita tahu bagaimana kekuatan dari video itu dengan kekuatan belajar ataupun banyak orang-orang yang sekarang menggunakan video sebagai media-media pembelajaran, media-media tutorial dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua yaitu untuk orang-orang Kristen bisa belajar bersama melalui video-video yang Sabda distribusikan melalui channel Sabda Alkitab ini gitu. Oke. Nah, untuk ini berarti sudah mengarah ke bagian kontennya tadi. Nehemia sempat sebut channel dan juga akun ya. Berarti untuk kontennya sendiri itu sebenarnya isinya itu terdiri dari apa aja sih nih? Aku yakin sih pasti sudah banyak ya. Karena tadi sudah lama juga. Oh sorry, berarti sudah dari tahun berapa ini Sabda akhirnya terjun ke YouTube? Ya, Sabda Sabda Alkitab bergabung dengan YouTube yaitu sejak tahun 2009 Mas. Jadi sudah 10 plus tahun lebih Sabda terjun dalam platform YouTube ini untuk mendistribusikan bahan-bahan yang sudah Sabda produksi, banyak bahan sekali itu. Nah, itu berarti kan dari 2009 ke sini berarti pasti sudah banyak jenisnya ya. Mungkin name-nya bisa pop up berapa mungkin kategorinya aja, kalau semuanya pasti banyak sekali konten-konten yang ada di Sabda Alkitab ini. Ya, konten-kontennya dibagi menjadi beberapa, yaitu konten edukasi, terus kemudian juga ada seminar berseri. Kalau seminar berseri ini pasti teman-teman sekalian sudah nggak asing, mungkin ada mungkin ada beberapa yang pernah mengikuti ataupun bahkan rajin mengikuti seminar-seminar berseri yang Sabda lakukan, semisal kayak GoGrow ataupun GoSabda, GoTech dan lain sebagainya. Jadi seminar seri ini itu ya Mas, sebagai informasi gitu bahwa ini sudah intens ya, Sabda intens menggunakan YouTube ini sejak tahun 2020. Jadi itu masa-masa pandemi di mana orang-orang mulai bergerak di YouTube, dan YouTube pun juga
mulai berkembang pada masa-masa itu, terus mengembangkan hal-hal lain yang istilahnya bisa menolong pengguna ya, bisa menolong pengguna untuk bisa terus belajar, bisa terus melihat konten-konten edukasi yang bermanfaat bagi mereka. Terus kemudian ada juga video pembelajaran di channel YouTube Sabda Alkitab ini, ada video pembelajaran kayak kelas online ataupun bedah kitab dan lain sebagainya. Teman-teman juga pasti ikut, ada yang alumni MLZ di sini bisa komen pernah ikut kelas apa saja. Terus kemudian ada juga video pelatihan kayak training, roadshow juga yang dipublikasikan, kemudian bisa di-share di sini juga untuk bisa menolong pengguna ya yang nggak ikut onset bisa lihat siaran tundanya melalui YouTube ini itu. Oke. Nah, ini ada beberapa apa namanya? Ini berarti pengelompokan pengkategorian yang Sabda punya gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah training nih. Aku lagi minta tolong temannya ada di sini untuk membukain salah satu kategorinya. Ini ada Iya. training, lalu juga tadi ada seminar berseri kayak seri GoGrow, lalu GoSabda dan sebagainya. Itu juga apa namanya pelatihan-pelatihan ya nih, maksudnya kayak kelas online, lalu juga ada arsip dari Sabdan Boxing, ternyata juga ada di situ. Iya. Jadi itu lengkap sekali. Nah, Nehemia, mau nanya lebih lebih dalam nih. Jadi dengan banyaknya konten, dengan banyaknya video yang sudah diproduksi, sudah dihasilkan dari sekian tahun itu, nah pastinya menimbulkan ini pertanyaan, gimana sih caranya mengelola, gimana caranya manage video yang sebanyak itu, apakah hanya digudangkan saja dikasih ke YouTube, lempar selesai, atau seperti apa gitu. Yang saat ini aja, kalau yang dulu-dulu mungkin Nemi nggak ngikutin, tapi yang saat ini aja. Ya, yang saat ini yang kami lakukan ya, yang kami lakukan di sini karena saya tidak sendiri untuk Oke. mengelola YouTube yang besar ini, ada banyak teman-teman. Jadi YouTube ini informasi ya dibawa oleh divisi platform gitu. Jadi teman-teman platform yang mengelola channel ini, yang mengembangkan, mengelola dan juga memanage konten-konten yang ada sehingga tetap terawat gitu, tetap terawat untuk bisa terus dinikmati oleh subscriber sekalian gitu, ataupun bahkan yang nggak subscribe tetap bisa menikmati itu. Jadi cara yang kami lakukan yaitu pertama adalah membuat laporan mingguan sehingga kita tahu nih analitik dari YouTube sendiri bagaimana viewers bertambah atau konten-konten mana yang pengguna suka, penonton suka. Karena pada dasarnya itu kalau di YouTube itu punya fitur yang itu ya, YouTube Studio gitu. Mungkin teman-teman jika punya channel pribadi juga familiar dengan fitur ini, dengan menu ini yaitu YouTube Studio, karena di situ kita bisa melihat nih perkembangan dari channel kita bagaimana, dan itu kami tertib lakukan setiap minggunya untuk bisa mendapatkan insight-insight kita ke depannya mau melakukan apa dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah melihat golden hour gitu. Jadi melihat jam-jam emas. Jadi kalau di YouTube itu ada jam-jam emas di mana kita apa ya, melihat jam emas itu jam berapa itu, supaya konten-konten yang kita upload pada hari-hari itu bisa apa ya, secara nggak langsung bisa dilihat langsung oleh pengguna gitu. Karena kan pengguna kan ada jam-jam aktif nih, kapan dia scroll sosial media, kapan dia lihat YouTube. Nah, YouTube bisa nge-record itu semua untuk dijadikan yang namanya golden hour itu tadi itu. Kalau golden hour itu biasanya di YouTube Sabda Alkitab itu ada tiga kategori, yaitu siangnya itu jam 11 sampai jam 12, terus kemudian menjelang sore itu jam 3 sampai jam 4, terus kemudian jam-jam 6 itu jadi jam-jam apa ya, jam-jam orang rehat gitu untuk bisa melihat konten-konten yang Sabda sediakan. Terus kemudian yaitu kelengkapan. Jadi kita juga memperhatikan kelengkapan daripada video sendiri, dari judul, deskripsi, terus juga ada tagging. Tagging ini ya hal yang penting, bagaimana tagging berfungsi untuk orang-orang itu bisa menemukan konten kita. Jadi kayak misal dikasih ciri khas khusus, kata-kata khusus, supaya orang bisa mudah menemukan video yang kita publikasikan. Terus kemudian ada juga thumbnail. Jadi thumbnail itu kalau kita lihat ya, bisa kita lihat di channelnya. Oke.
ke beranda. Ya, ini berandanya nih. Di Ya, home. itu ada thumbnail-thumbnail yang bisa apa ya, thumbnail yang menarik gitu untuk orang klik. Oh ini, karena kan di thumbnail ada informasi ini judul kontennya apa, ataupun informasi-informasi di dalamnya seperti apa bisa melalui thumbnail itu tadi. Terus kemudian ada juga pengkategorian playlist. Jadi ada banyak video dan di playlist Oke. sesuai dengan kategori-kategori itu gitu. Misalnya itu ada Sabda 5, ada kelas online, ada per seri seminar dan lain sebagainya. Terus kemudian ada YouTube Shorts, kita bisa lihat di YouTube Shorts-nya juga. Nah, di YouTube Shorts ini juga ada pengkategorian juga, ada YouTube Shorts ini, YouTube Shorts itu, dan lain sebagainya. Ini bisa menolong untuk pengkelompokan konten-konten yang ada. Oke, wah mantap sekali nih ya. Nah, saat ini dari banyaknya apa video yang tadi sudah disebutkan Nehemia dan juga jenis-jenisnya caranya. Aku pengen nanya sebenarnya sih. Sebenarnya menurut Nehemia sendiri, apa sih yang masih menjadi kendala atau kelemahan atau mungkin kekurangan dari cara yang sekarang ini, dari cara yang sekarang ini, pengelolaan dari teman-teman divisi platform itu tadi untuk mengelola itu. Kira-kira apa nih? Ya, kalau dari teman-teman platform sendiri, karena kan itu tadi adalah satu hal yang diusahakan untuk bagaimana pengguna itu bisa mudah menemukan gitu. Tapi dari sisi kekurangan atau kelemahannya sendiri itu apa ya? Seringkali itu dari YouTube-nya itu. Bukan berarti nyalain YouTube-nya ya, enggak gitu. Tapi YouTube itu kadang golden hour-nya itu berubah-berubah dan itu kita harus riset lagi gitu. Harus riset lagi bagaimana golden time yang pas, karena ya itu tadi yang aku bilang tadi bahwa golden time itu enggak jadi patokan gitu, karena itu bisa berubah sewaktu-waktu. Maka dari itu kita harus riset lagi, karena kalau terus mengikuti pola yang sama ya, golden hour yang sama itu ya, akhirnya nanti kita akan turun, viewersnya akan turun, interaksinya akan turun, ataupun mungkin bahkan like-nya akan turun dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh gitu untuk bisa kelemahan itu tadi, kelemahan dari YouTube-nya itu tadi. Kalau dari ini kan aku juga tanya tentang strateginya kan, maksudnya eh, ngomongin tentang golden hour, lalu juga tagging dan pembagian kategori itu kan eksekusi. Dan di bagian strateginya itu apakah sudah tepat atau ada yang ingin di-improve lagi ke depannya gitu dari strategi pengelolaan YouTube-nya oleh teman-teman platform. Oh ya, jadi untuk itu pastinya kita lebih lagi ngelihat lagi konten-konten yang ada ataupun konten-konten yang diupload itu tadi. Terus kemudian ada juga jam-jam upload yang sudah sering aku singgung tadi ya, tentang golden hour itu tadi. Terus kemudian ada juga live streaming. Nah, live streaming ini juga sangat berdampak sekali gitu, karena live streaming ini jika memenuhi syarat, karena di YouTube pun juga ada syaratnya gitu untuk melakukan live streaming, untuk subscriber dan lain sebagainya, ada banyak seperti itu. Nah, kita juga melakukan live streaming sejak tahun 2020 itu, ada Zoom meeting, juga ada YouTube streamingnya gitu, sehingga bisa lebih lagi menjangkau banyak orang untuk sama-sama belajar. Terus kemudian ada arsip. Kalau arsip itu nggak ditampilkan di beranda, karena kalau di YouTube itu namanya YouTube Unlisted gitu, karena di YouTube kan ada unlisted, ada public, ada lain sebagainya. Terus kemudian ada juga integrasi ke situs. Nah, ini di situs ini mungkin teman-teman juga sudah sering mengunjungi situs ini ya, untuk melihat arsip-arsip video, arsip-arsip materi, ataupun konten-konten lainnya yang ada di dalam Sabda Alkitab ini, channel Sabda Alkitab ini. Terus kemudian juga pembuatan playlist ini sangat-sangat baik sekali gitu, untuk bisa pengelompokan yang ada, ataupun juga pengkategorian, sehingga teman-teman ataupun pengguna-pengguna, subscriber bisa menemukan video-video yang ada. Oke, thank you nih. Berarti ini tadi ini sempat singgung juga teman-teman. Jadi selain di YouTube Sabda Alkitab,
tapi juga terintegrasi dengan situs ya. Tadi salah satu yang disebutkan sebenarnya ada situs live.org, situs Sabda Live, yang mana itu juga terintegrasi dengan YouTube Sabda Alkitab. Tentunya ada beberapa situs lain seperti yelsa.org, itu juga ada bagian integrasinya, ada video yang ada di Yelsa dan juga ada di di Sabda Alkitab di YouTube ya. Nah, selain itu nih, berarti kan ada juga integrasi yang lain. Jadi kayak contoh tadi sempat disinggung terkait YouTube Shorts. Nah, mungkin adakah integrasinya dengan platform yang lain selain YouTube nih? Ya, kalau YouTube Shorts sendiri ini itu ya terintegrasi dengan Reels, ada Reelsnya di media sosialnya Sabda gitu. Nah, jadi ini ada di YouTube Shorts, ada juga di TikTok, terus kemudian di Reels. Jadi ini didistribusikan ataupun terintegrasi dengan berbagai media sosial yang Sabda miliki gitu. Jadi bukan hanya di YouTube saja, tapi juga didistribusikan di beberapa sehingga bisa bisa pengguna lain juga lihat gitu. Mungkin ada yang tidak lihat YouTube tapi intensnya di TikTok, ataupun sebaliknya intensnya di Reels nggak di TikTok dan lain sebagainya. Jadi bisa sama-sama tetap menikmati konten yang sama di berbagai jalur. Oke, ya berarti ada ini ya, maksudnya ada pancingan juga kalau bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau yang di media sosial itu biasanya lebih ke versi pendeknya, meskipun YouTube juga ada versi pendeknya sih. Tapi dari situ bisa akses, bisa mendapatkan sedikit misalnya trigger mungkin untuk bisa masuk ke video yang lebih panjang gitu dari YouTube-nya. Oke nih, thank you sudah berbagi. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Mia yang masuk dari teman-teman nih. Mau tanya dulu. Jadi pertanyaan dari Bu Deborah itu cukup baik. Gimana caranya mengatur agar konten YouTube ini bisa dicari dengan mudah? Bisa dicari dengan mudah ya. Jadi ini termasuk di SEO yang di atas itu. Iya, ini yang seperti saya katakan tadi, main tagging ya. Jadi ada kelengkapan-kelengkapan yang harus diperhatikan sehingga konten-konten yang dipublikasikan itu dapat dengan mudah dicari pengguna. Seperti itu ya Mas Nikos? Iya, gimana ya. Jadi dengan keyword-keyword yang unik, misal ketika kita mengetikkan materi yang Sabda ataupun acara yang Sabda lakukan itu. Misal kita ketik judul, terus belakangnya kita kasih Sabda Alkitab, ataupun kita kasih Sabda Ilsa, ataupun kita kasih Sabda dengan karakter-karakter yang sebelumnya sudah dari kami tampilkan di situ, ataupun kelengkapan-kelengkapan yang ada untuk bisa menolong pengguna itu tadi. Seperti itu, Mas. Oke, berarti ada contoh misalnya penggunaan keyword, lalu juga tagging itu tadi menolong ya? Iya. Untuk bisa ngerti. Nah, ini aku coba ambil contoh. Nih, kalau misalnya ada keyword studi Alkitab misalnya. Nah, kemungkinan juga ada beberapa video dari Sabda Alkitab yang muncul di beranda gitu ya, Nehemia. Itu juga menolong karena di dalam tadi Nehemia sempat jelaskan juga bagaimana di dalamnya juga, di dalam kita mengupload video ada juga deskripsinya, ada juga taggingnya, ada juga hashtagnya yang digunakan dan sesuai dengan video yang diupload sehingga bisa match dengan dengan keyword yang disampaikan, yang diketik. Oke, thank you Nehemia. Nah, ini ada juga terkait tips, minta tipsnya dong buat gereja yang punya YouTube tapi kontennya masih kurang ini. Gimana ini? Punya YouTube tapi kontennya masih kurang. Bikin konten berarti? Iya, betul. Gimana? Perbanyak konten gitu. Jadi sebelumnya itu sebenarnya kita harus nentuin gitu. Channelnya itu akan dibawa kemana gitu. Kalau dari saya pribadi ya, akan dibawa kemana, ataupun istilahnya channel YouTube itu mau diisi konten yang bagaimana, kategori kontennya bagaimana, sehingga itu bisa menjadi menjadi batasan-batasan
untuk kita bisa membuat konten yang sesuai dengan dengan channel kita, karena kan di channel kan ada judul, ada deskripsi channel juga. Nah, ini kan bisa menolong juga. Oh ya, baca deskripsinya kira-kira ini channel apa ya? Ini istilahnya isinya konten apa ya dan lain sebagainya. Itu sih Mas Nikos kalau dari saya. Jadi kalau mau ngembangin tapi channel kontennya dikit ya itu tadi, tentukan mau konten apa yang jadi tema besar dalam channel itu, buat kontennya. Itu sih. Oke, tapi dalam pengelolaannya tetap tetap ada yang namanya pengkategorian, kategorisasi, tadi juga terkait hashtag tagging dan macam-macamnya yang kamu sudah sampaikan tadi ya. Ya, Itu tetap berlaku juga. tetap berlaku karena itu malah kalau saran dari saya ketika mulai awal buat YouTube, mulai tertib dalam hal-hal seperti itu gitu, karena itu bisa apa ya, jadi disiplin lah untuk bisa tagging yang benar ataupun pengelompokan kategori yang benar. Karena kan kalau kita udah tahu channel kita mau buat apa kan pastinya kita tahu, oh ya kategori ini, kategori ini, kategori ini gitu. Jadi dimulai sejak buat channel sudah dirancang sampai sejauh itu gitu. Jangan jangan sampai ketika wis banyak banget udah numpuk, udah jadi gudang lah istilahnya, gudang seperti itu, baru satu-satu kan nanti jatuhnya malah repot gitu. Oke, thank you nih. Kayaknya itu bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Deborah. Nah, berikutnya untuk pertanyaan dari Ray dan Pani. Ini penasaran nih dia. Mengapa kok beberapa video yang bisa update di YouTube itu ada iklannya ini? Kamu sempat nemu yang ada iklannya nggak? Kalau saya belum pernah nemuin dari Sabda Alkitab ini ada iklannya itu. Tapi kalau ada iklannya biasanya kan itu iklan daripada Google ya. Daripada Google, karena bawaan dari Google ataupun aplikasi-aplikasi yang dan lain promosi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya enggak karena kan akun dari channel Sabda Alkitab ini adalah channel yang non profit gitu. Jadi memang benar-benar tidak tidak dengan channel yang lain gitu. Kalau saya belum pernah menemui YouTube yang Sabda Alkitab terbitkan itu ada iklannya. Itu sih Mas, kalau dari saya belum pernah menemukan soalnya. Oke. Ya mungkin ini ada kaitannya juga dengan mungkin peraturan baru dari YouTube ya. Kalau nggak salah tahun 2021 2022 aku agak lupa sih. Jadi mereka mengizinkan owner dari account itu untuk bisa pasang iklan. Maksudnya selain itu juga ada dari luar untuk mengiklan ke video tersebut. Jadi makanya kadang di tengah-tengah kita nonton nonton video di YouTube biasanya yang dulunya nggak ada. Biasanya kan dulunya iklan ada di depan, kalau nggak di belakang. Nah sekarang ada juga di tengah. Itu juga membuka celah untuk iklan-iklan bisa masuk tanpa, bukan berarti disengaja. Maksudnya bukan dari ownernya mencoba memasang iklan juga. Itu sih. Jadi ada aturan juga dari YouTube yang sepertinya berubah atau berkembang. Itu sih nih, kemungkinan seperti itu. Oke, berikutnya nih pertanyaan juga, bisa nggak request konten untuk Sabda Alkitab? Gimana ini nih? Konten yang seperti apa dulu itu? Yang jadi pertanyaan itu Mas, konten yang seperti apa dulu gitu. Karena pun kita selektif juga konten-konten apa. Misalnya kalau di Sabda Alkitab itu ada konten mitra, karena kan itu memang mitra. Jadi kita tahu nih konten-konten apa yang mendukung pelayanan yang Sabda lakukan gitu. Jadi bukan sembarangan konten ya memang bukan sembarangan juga itu. Tapi juga kita seleksi lagi gitu. Oh, ini bagaimana dengan syarat kebijakan yang YouTube berikan tentang copyright ataupun tentang kelengkapan dan lain sebagainya juga kita seleksi gitu. Jadi bukan berarti oh ya tolong pasangkan ini di channel YouTube Sabda Alkitab dan lain sebagainya. Kita nggak bisa seperti itu. Harus tetap selektif dalam memilih konten-konten yang akan diterbitkan atau didistribusikan melalui YouTube Sabda Alkitab. Oke, ya. Thank you. Dan Sabda juga selain di YouTube Sabda Alkitab, kita juga punya 2 YouTube lagi, ada konseling dan juga kitab audio Alkitab Sabda. Itu juga bisa di explore oleh teman-teman semuanya.
Oke nih, waktu sudah mendekati habis. Ini sudah 12.30, jadi harusnya kita berpisah. Nah, sebelum kita berpisah, aku mau tanya Nehemia nih, untuk rencana ke depannya nih, untuk pengembangan dari YouTube channel kita. Ya, untuk pengembangan dari YouTube Sadar Alkitab sendiri, kita terus lakukan riset ya, riset dan pengembangan. Bagaimana kita lihat lagi, YouTube juga berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman, baik itu kebijakan privasi, ataupun fitur-fitur yang ada, ataupun lain sebagainya, kelengkapan YouTube banyak. Apalagi juga akhir-akhir ini ada yang namanya YouTube Podcast, jadi itu juga salah satu fitur yang ada, jadi bukan hanya tentang video, tapi juga ada YouTube Podcast ini. Itu kan termasuk satu pengembangan ya, satu pengembangan, dan itu kita terus melakukan riset, sehingga podcast ini apakah bisa nih untuk kita pakai sebagai pelayanan digital atau digital ministry itu tadi. Terus kemudian juga kita melihat lagi kebutuhan dari pengguna apa, ataupun konten-konten yang sekiranya digemari oleh pengguna itu, terus bagaimana kita lihatnya, yaitu dari analitik YouTube tadi itu. Karena di analitik YouTube kan kelihatan nih konten mana yang jadi 5 top view. Biasanya kalau tiap minggu itu ada 5 top view konten yang paling banyak ditonton dan paling banyak interaksinya di dalam YouTube Sabda Alkitab, ada seperti itu juga. Terus kemudian menghadirkan konten-konten Alkitabiah yang relevan pada masa ini itu. Jadi bisa berubah-berubah dengan kondisi seiring berjalannya zaman, tapi konten-konten Alkitabiah ini bagaimana dibuat, didistribusikan agar tetap relevan ataupun bisa digunakan terus-menerus, seperti itu, Mas. Oke. Ya, terima kasih Nehemia sudah berbagi dengan kita semua. Jadi teman-teman sekali lagi bisa akses YouTube-nya Sabda di Sabda Alkitab. Jadi silakan langsung hit YouTube-nya, lalu ketik Sabda Alkitab, cari di sana, explore video apa aja yang ada di sana, dan playlist-playlistnya juga bisa diakses dengan mudah, gratis juga bisa. Karena kamu punya koneksi internet ya. Oke, terima kasih untuk Nehemia.